Halo, halo, halo semua. Halo juga. Wah, nggak kerasa ya, kita udah di tema 7 aja. Iya ya, kita kan baru nih. Gimana kalau kita sapa dulu buat teman-teman pendengar? Oke lah, hai semua, aku Septi dari kelas 11 IPA 2. Pak Rio dari kelas 11 IPS 1. Aku Nina dari kelas 11 IPS 1. Dan aku Vian dari kelas 11 IPS 2. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari kami. Sekarang kita mau ngobrol tentang apa nih? Gimana kalau kita bahas tentang usaha generasi Z dalam pembangunan infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi di masa pandemi? Boleh juga nih, BTW, apa pendapat kalian masing-masing mengenai topik kali ini? Kalau aku sih pas banget sama tema besar, tema 7 lah ya. Ngomong-ngomong soal pandemi nih guys, sebenarnya wabah COVID ini juga bencana loh. Aku jadi keinget waktu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, mereka hanya dipaksa untuk kerja paksa, untuk membangun infrastruktur dan industrialisasi tanpa dibayar sepeser pun, hingga menyebabkan banyak korban jiwa. Dan secara tidak langsung, keadaan kayak gini tuh kita rasakan juga akibat dari pandemi COVID-19. Tapi walaupun sama terpuruknya dengan masa penjajahan Belanda, namun di masa pandemi sekarang ini, banyak tercipta inovasi-inovasi baru, di mana orang-orang banyak mencari ide baru untuk menciptakan sesuatu yang positif. Miris sekali ya pada waktu itu, banyak rakyat kita yang harus dipaksa untuk bekerja rodi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat itu dan juga kesehatannya. Iya ya, apalagi Belanda sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Padahal semua manusia kan memiliki hak asasi yang sama. Dan tidak ada rasa kasih kepada rakyat Indonesia. Keadaan seperti inilah yang dapat menimbulkan kekerasan. Kalian pada tahu nggak sih? Di masa sekarang ini tuh banyak orang-orang kreatif dalam berinovasi untuk menciptakan hal-hal baru yang bernilai jual. Salah satunya dengan membuat kerajinan yang memanfaatkan sampah plastik untuk bahan utamanya. Salah satunya dengan membuat kerajinan lampu hias dari botol plastik. Nah, sebelum dijual untuk meminimalisir kerugian dan menghitung titik impasnya, biasanya orang-orang menghitungnya dengan break even point atau BEP. Iya juga ya, sebenarnya BEP itu apa sih? Kok aku masih kurang paham ya? Jadi, BEP sendiri itu merupakan titik impas keadaan di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh dan model yang digunakan untuk menghasilkan laba berada dalam posisi yang sama. Analisis BEP sendiri biasanya lebih sering digunakan kalau perusahaan mengeluarkan produk. Jadi, waktu produksi suatu produk akan berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan, kemudian penentuan harga jual, serta jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi atau dijual ke konsumen. Apa aja sih manfaat dari BEP sendiri? Nah, manfaat BEP yang pertama untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi barang. Jadi, saat kamu menghitung BEP, otomatis akan menghitung semua biaya produksi, mulai dari biaya tetap hingga biaya variabel. Bisa juga tentang jumlah minimal produk yang harus terjual, agar nggak ngalamin kerugian gitu loh. Atau kamu bisa pakai analisis BEP untuk tahu efek perubahan harga jual, biaya, atau volume penjualan terhadap laba yang diperoleh. Wah, nggak kerasa ya pandemi COVID-19 ini udah 2 tahun lebih melanda Indonesia. Apalagi pas di masa pandemi ini harus menjaga tubuh kita biar tetap bugar. Apakah kalian tahu pengertian bugar? Bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Agar kita tetap bugar di masa pandemi ini, ada banyak kegiatan olahraga yang bisa kita lakukan. Misalnya nih ya, kita bisa berolahraga di rumah setidaknya 5-10 menit saja. Dengan contoh, kita bisa melakukan push up, sit up, pull up, squat jump, dan masih banyak lagi.
Tapi sebenarnya kalau kita bisa menjaga tubuh kita, setidaknya kita bisa menjaga diri kita sendiri. Bener tuh, karena di usia kita ini sudah mengalami perubahan fisik atau biasanya disebut masa pubertas. Iya, kalian pasti sudah tahu kan perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki dan perempuan? Tahu dong. Jadi, pada laki-laki itu biasanya perubahan fisik yang terjadi adalah dada bertambah bidang, mulai tumbuh kumis dan rambut di kemaluan, suara memberat, dan sudah mengalami mimpi basah. Sedangkan yang terjadi pada perempuan itu biasanya perubahan fisik yang terjadi adalah payudara mulai membesar, mulai tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan, pinggul melebar, dan sudah mengalami menstruasi. Wih, keren banget nih, pada benar semua. Tapi ada yang hal tersebut juga dipengaruhi oleh hormon-hormon di tubuh kita loh. Namun, kebanyakan pria dan wanita itu dipengaruhi oleh hormon reproduksi yang sama, diantaranya GnRH, FSH, LH, testosteron, estrogen, dan progesteron. Kalau pada pria, ada FSH yang akan menghasilkan sel Leydig dalam membantu proses spermatogenesis, serta LH yang akan menghasilkan sel Sertoli yang memproduksi hormon estrogen untuk pematangan sperma dan spermiasi. Sedangkan pada wanita, ada hormon FSH yang akan membantu dalam membentukkan folikel untuk memproduksi hormon estrogen untuk umpan balik. Dengan kata lain, untuk menghambat sekresi, FSH mendorong hipofisis mengekspresi LH dalam masa ovulasi. Oh, jadi gitu ya. Jadi jelas banget nih. Tapi aku mau tanya nih, khususnya kepada teman-teman cewek. Bener gak sih kalau menstruasi itu ada tahap-tahapnya? Wah, kebetulan nih ada yang tanya. Jadi benar, menstruasi itu ada tahap-tahapnya. Tahap yang pertama yaitu fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir atau dikenal dengan endometrium meluruh dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak hari pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung dari selama 4 hingga 6 hari. Tahap yang kedua yaitu fase praovulasi. Tahapan ini terjadi sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Tahapan ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi ovum atau sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium kemudian menyebabkan endometrium makin tebal. Fase ini terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Tahap yang ketiga yaitu fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel ke dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam saja. Apabila tidak ada sperma yang masuk dan untuk membuahinya, sel telur akan mati. Namun jika sel telur bertemu dengan sperma yang sudah dibuahi, kehamilan bisa terjadi. Fase ovulasi ini dapat menandai masa subur wanita dan biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Tahap keempat sekaligus terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Oh alah, jadi gitu ya. Terus aku juga pernah dengar tuh soal program keluarga berencana atau biasanya disebut KB ya. Itu sebenarnya apa sih? Aku masih kurang paham. Bukannya itu program skala nasional ya, yang salah satunya memanfaatkan untuk menghasilkan keluarga yang berkualitas. Kok bisa bener? Kontak Mbah Google pasti. Iya dong, udah pasti. Tapi itu benar loh. Program KB ini juga menjadi tanggung jawab seluruh pasutri, pemerintah, dan pimpinan agama supaya dapat menghasilkan keluarga yang berkualitas. Kalau program KB sendiri ada metodenya nggak sih? Ya pasti ada dong. Kalau dari gereja menganjurkan metode KB ilmiah seperti metode kalender, metode pengukuran suhu basal atau metode temperatur, metode ovulasi Billings, dan metode simpotermal atau gabungan. Tapi ada juga metode yang dilarang oleh gereja karena bersifat abortif,
seperti albertus provocatus atau pengguguran dengan sengaja, spiral, dan Belmini. Nah, samping itu semua, ada metode yang dapat memenuhi beberapa syarat dari gereja, seperti kondom, diafragma, spermasid, senggama, terputus, pil anti hamil, susuk, dan sterilisasi. Aku pernah dengar soal bayi tabung. Sebenarnya itu apa sih dan kenapa? Wah, pertanyaan lo bagus tuh. Pasti teman-teman gak asing lagi kan dengan bayi tabung. Tapi bukan bayi yang dimasukkan dalam tabung ya. Bayi tabung yang sebenarnya adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk membantu proses kehamilan. Prosedur ini dapat menjadi salah satu solusi bagi pasangan yang mengalami gangguan kesuburan untuk memiliki anak. Prosedur bayi tabung sendiri terdiri dari 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu induksi ovulasi, yaitu dengan pemberian hormon sintesis dan obat-obatan seperti FSH, HCH, obat menekan ovulasi prematur, dan suplemen hormon progesteron. Tahap yang kedua yaitu pengambilan telur. Dilakukan selama 34-36 jam setelah suntikan hormon terakhir dan sebelum ovulasi. Yang ketiga, pengambilan sperma. Dapat dilakukan dengan cara masturbasi atau dengan cara jarum. Yang keempat adalah pembuahan. Dapat melalui 2 cara, yaitu inseminasi dan ICSI. Dan yang terakhir yaitu transfer embrio. Dapat dilakukan 3-5 hari setelah proses pengambilan telur, di mana embrio sudah mulai berkembang, jadi beda banget dengan yang normal. Oh, jadi gitu ya. Bisa jadi info menarik nih buat teman-teman pendengar. Iya dong, pasti itu. BTW, kamu mau bagi fun fact lagi nggak buat teman-teman pendengar? Nah, aku ada mungkin 1 atau 2 fun fact aja sih. Widih, apa aja tuh? Ternyata di tubuh kita itu tersusun dari sebuah larutan, yaitu larutan penyangga. Peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup sendiri berfungsi sebagai penstabil pH tubuh. Larutan penyangga terdapat pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel. Contoh larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup yaitu darah sebagai intrasel dan air liur sebagai ekstrasel. Selain itu, larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dibagi menjadi 3, yaitu penyangga fosfat, larutan penyangga karbonat, dan larutan penyangga hemoglobin. Kalian pasti semua sering mendengar kan kata hemoglobin. Nah, kalau dilihat-lihat, hemoglobin ini merupakan larutan penyangga yang terdapat pada darah dan tersusun atas Hb dan HbO2. Reaksi larutan penyangga hemoglobin itu seperti ini. Oh, ternyata gitu ya. Menarik sekali. Terus satunya? Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan ultrasonografi atau USG kan? Ternyata alat ini merupakan contoh penerapan gelombang bunyi di kehidupan sehari-hari loh. Iya toh. Wah, siap-siap calon dokter nih. Alat ini digunakan untuk melihat gambaran dari organ dalam, contohnya untuk melihat janin dalam kandungan. Kerja alat ini yaitu dengan menembakkan transducer ke permukaan tubuh yang akan dilihat gambaran dalamnya. Kemudian pada alat tersebut akan disalurkan listrik yang dapat menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi dan panjang gelombang tertentu. Nah, di sini juga dimanfaatkan sifat gelombang bunyi yaitu pemantulan atau refleksi, di mana gelombang ultrasonik tersebut akan dipantulkan kembali menuju transducer dan selanjutnya gelombang tersebut akan diproses oleh mesin USG sehingga akan muncul gambaran organ pada monitor. Menarik juga. Kasih bintang 5 deh. Itu tadi fun fact yang buat diberikan untuk teman-teman pendengar, khususnya yang mau melanjutkan kuliah di ilmu kesehatan, kayaknya cocok deh. Nah, bener banget tuh. Jadi kalian tuh nggak sia-sia ngedengerin podcast dari kami. Nah, daripada bingung, gabut juga kan? Gimana kalau kita ngebahas tentang gempa bumi di Palu? Pada mau nggak sih? Oh iya, sebelumnya kalian tahu tentang gempa bumi nggak? Tahu lah ya pasti. Gempa bumi ini termasuk bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Sebagai contoh nih ya, gempa bumi dan tsunami Sulawesi 2018 adalah peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo diikuti dengan tsunami yang melanda pantai
barat Pulau Sulawesi, Indonesia bagian utara, pada tanggal 28 September 2018, pukul 6:02 waktu Indonesia Tengah. Wah, serem juga ya. Apalagi disusul dengan tsunami. Aku jadi kasihan deh dengan para korban. Iya, untungnya kita masih bisa hidup karena letak kota kita yang jauh dari laut. BTW kan kita tinggal 1 tahun lagi nih di SMA. Habis itu kan kita mau lanjut kuliah ya. Pada mau ambil kuliah jurusan apa? Kalau aku sih pengen ambil manajemen aja. Wow, seriusan? Padahal manajemen itu banyak hitung-hitungannya loh. Gak capek. Ya, kita belum tahu, belum dicoba ya kan. Nah, Ngomongin kuliah, kalian tahu nggak sih tes kemampuan bahasa Inggris di UTBK tahun ini dan nggak menutup kemungkinan di tahun depan kita juga ada kan? Bentar. Aku mau nanya nih. Kalian pada bingung nggak sih gimana cara belajar bahasa Inggris di masa pandemi kayak gini? Jujur ya, aku tuh sering bingung. sebenarnya nggak terlalu bingung sih, soalnya kan sekarang udah banyak media belajar online yang bisa kita manfaatin, kayak YouTube, podcast, aplikasi belajar Inggris, dan masih banyak lagi. Tapi BTW, aku ada aplikasi yang menurutku ngefek banget buat bantu ningkatin kemampuan bahasa Inggris kita. Namanya aplikasi Cake. Wah, boleh juga tuh. Gimana sih cara pakainya? Cake also provides resources for monitoring English class on a daily basis, such as recording study day and hours and daily goals. Check out the tutorial below for a step-by-step tutorial on how to learn English alone on your phone with the Cake app. Lalu, cara menggunakan alat video untuk belajar bahasa Inggris dengan serial gimana? Oh, aku tahu. Step 1, access the Cake page on Tech2Do downloads and press the download button. Download the app to learn English. Step 2, on the app homepage, the home tab shows video suggestions. The today section highlights the highlights of the day, while the subscription section shows the video categories created automatically by the app. Users can view the main video of the day or select a subject category on the homepage to take a free English course photo Reproduo or Graciela Silva. Step 3. In-app registration is required to register watch video history or report to support preferred expressions. To do this, tap the profile tab in the lower right corner and select sign in. To add a Facebook or Gmail account, sign in with Gmail or Facebook to track activity on Cake and take an English test. Step 4. To start the study, return to home and access the registration. Tap to search for a specific category on the page. Step 5. The search tab in the bottom options bar also allows you to search for a specific subject. Ngomong-ngomong, apa aja material yang dipakai? HP and internet. Oh, berarti mudah dan simpel ya? Tolong dijelaske dong iklannya. Oke, aku bakal nerangke. Sejatine ikan duweni struktur sing padha. Lan telung struktur teks iklan yaiku orientasi, bagian wiwitan sing ngemot introduksi kanggo produk utawa layanan awak saka iklan. Ngrembug inti saka apa sing arep kanggo ningkatke utawa kurban ing iklan. Justifikasi panerangan pungkasan kang isine katerangan kang ngampangke masyarakat nggo ngakses barang utawa jasa sing ditawake. Banjur apa aturan linguistik iklan? Oh, aku ngerti iki. Iki
keterangane paugeran basa. Sing pertama, ukara persuasif, yaiku ukara kang ancas kanggo mbujuk, ngajak utawa menehi pitutur. Sing keloro, ukara imperatif, yaiku ukara kang isine dhawuh utawa larangan. Sing terakhir, ukara pitakon, yaiku ukara kang isine pitakon. Oh, ngono toh. Paham banget cah saiki. Ya wis lah, mending awak dhewe pamitan karo kanca-kanca pendengaran. Matur nuwun kanca-kanca, salam sehat lan berkah dalem.